Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai salah satunya yaitu hukum bacaan nun mati, ya, hukum bacaan nun mati ataupun tanwin. Nah, jadi hukum bacaan nun mati maupun tanwin itu sama. Nun mati, tanwin itu sama. Nah, ada kita melihat dalam Al-Quran nun mati. Kemudian ada kita melihat tanwin. Nah, itu ada nun mati. Kemudian ada tanwin. Nah, cara pengucapannya sama. Nah, sebagai contoh, ini ada nun mati. Yang biasanya nun mati ini ada seperti bulan sabit. Nah, ada seperti bulan penuh. Kemudian tanwin, nah sama-sama kita lihat ada berbaris di atas atau fatatain, ada kasrotain dan ada domatain. Cara pengucapannya sama dengan nun mati. Nah, tergantung huruf apa sebelumnya. Contoh alif atau hamzah saja. Nah, cara pengucapannya adalah an. Nah, ini cara pengucapannya adalah an. Kemudian ada yang kedua berbaris kasrotain. Nah, itu cara pengucapannya in. Kemudian ada hamzah yang berbaris di depan atau istilahnya dhammatain. Nah, cara membacanya un. Maka kesemuanya itu mulai dari nun mati sampai tanwin di ujungnya seperti ada huruf n. Nah, kita akan membahas ada hukum bacaan nun mati dan tanwin terdapat di dalam Al-Quran, yaitu ada 5 hukum bacaannya. Nah, namun di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama ada izhar halqi. Nah, ada namanya izhar halqi. Kemudian yang kedua ada izhar mutlaq. Nah, izhar mutlaq. Ada yang ketiga yaitu idgham. Nah, idgham ya. Ada pembagiannya. Idgham ini dibagi kepada dua. Yang pertama, idgham bi gunnah. Ingat, pembagian idgham ada dua, yaitu yang pertama idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua ada idgham bila gunnah. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu. Kemudian ada yang keempat. Ada yang keempat hukum bacaannya adalah ikhfa. Nah, nanti akan kita pelajari. Kemudian yang terakhir ada hukum bacaannya yang namanya iqlab. Nah, iqlab ya, iqlab. Hukum bacaannya ada iqlab. Masuk kita yang pertama, izhar halqi atau izhar halaq. Yaitu, nah sama-sama kita lihat izhar halaq. Nah, izhar halq ini ketika ada nun mati. Nah, ketika ada nun mati, ingat ada penjelasannya di sini. Izhar artinya jelas. Kemudian ada halqi artinya kerongkongan. Ya, nah, ada 6 huruf yaitu alif, ha, kha, kemudian ain, ghain, kemudian ada huruf ha. Nah, mohon maaf di sini tidak terlihat oleh kamera. Nah, sebagai contoh, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf H. Ini sebagai contoh. Nah, cara membacanya jelas. Nah, minhum. Tidak boleh cara membacanya minhum, tapi minhum. Ini biasanya terdapat dalam dua kata. Nah, perbedaannya di sini izhar mutlak dan izhar halqi. Izhar mutlak, nah ini biasanya terdapat dalam satu kata saja. Nah, di sini sama-sama kita lihat. Nah, mohon maaf, contoh yang di atas itu cara membacanya minhum ya. Minhum tidak terlihat. Nah, itu terdiri dari dua kata. Sementara izhar mutlak
itu hanya satu kata saja. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Bagaimana idgham bi gunnah. Nah, nanti jangan salah paham. Nah, sini ada izhar mutlak. Nah, izhar mutlak ini ada dua hurufnya. Mutlak, ya, ini terdapat dalam satu kata saja. Contohnya waw, kemudian ada huruf ya. Nah, sama-sama kita lihat. Nah, silakan perhatikan. Nah, sebagai contoh, nah, yang satu kata ini qinwanun, ya. Qinwanun. Tidak boleh dibaca qiwanun. Nanti karena salah pemahaman tentang idgham, kita samakan izhar mutlak dengan idgham bi gunnah. Itu tidak boleh. Nah, ini terdapat dua kata, terdapat satu kata, mohon maaf, terdapat dalam satu kata, ya. Qinwanun. Tidak boleh dibaca qiwanun. Maka di sini perbedaan antar izhar halqi dan izhar mutlak. Nah, di sini perbedaannya. Izhar halqi, ya, izhar halqi itu dalam dua kata, sementara izhar mutlak ini hanya terdapat dalam satu kata. Sebagai contoh, ad-dunya. Nah, itu nun mati bertemu dengan huruf ya. Tidak boleh dibaca ad-dunya. Nah, itu salah. Tapi cara membacanya ad-dunya. Nah, ad-dunya. Baik, masuk kita kepada yang ketiga, yaitu idgham. Nah, apa arti idgham? Idgham artinya mengganti. Mohon maaf, tulisannya kecil, ya. Nah, namun arti idgham adalah mengganti. Mengganti apa? Ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Nah, ada 6 huruf idgham. Mim, nun, waw, ya. Masuk kita kepada idgham bi gunnah. Gunnah artinya dengung. Ya, sama-sama kita lihat. Bila gunnah artinya kebalikan daripada dengung, yaitu tidak dengung. Atau lawan kata daripada dengung. Tidak dengung. Ingat, bi gunnah artinya dengung. Bila gunnah artinya tidak dengung. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 4, mim, nun, ada huruf waw, kemudian ada huruf ya. Nah, cara membacanya, ya, ingat baik-baik. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, kemudian ada huruf ya. Nah, cara membacanya didengungkan. Nah, bagaimana cara membacanya? Nun mati tersebut atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 tersebut langsung saja digantikan kepada huruf berikutnya. Sebagai contoh, man yasha. Nah, itu terdiri daripada dua kata. Cara membacanya tidak boleh membacanya man yasha. Tidak boleh. Cara membacanya man yasha. Man yasha. Ya. Man yasha. Nah, harus diganti nun mati kepada huruf berikutnya. Apakah nun mati bertemu dengan huruf mim, dengan nun mati bertemu dengan waw, nun mati bertemu dengan ya, langsung saja diganti dan didengungkan, dan panjangnya 2-5 harkat. Kemudian ada idgham bila gunnah. Nah, sama-sama kita lihat. Kembali kita lihat idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, yaitu ro, kemudian ada huruf lam. Maaf, tulisan mungkin kurang jelas, namun di sini sama-sama kita jelaskan. Nah, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro. Nah, kita ambil contohnya ro saja. Nah, jadi cara membacanya tidak boleh min rabbihim, tidak boleh. Tapi langsung dimasukkan nun mati kepada huruf berikutnya, yaitu huruf ro. Mir rabbihim. Oke, silahkan praktekkan. Masuk yang keempat, yaitu ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar, ya.
Ikhfa artinya samar-samar. Nah, samar-samar maksudnya menyamarkan suara nun mati atau tanwin. Menyamarkan suara nun mati atau tanwin kepada huruf ikhfa dan didengungkan. Sebagai contoh, nah, sebagai contoh, oh ya, kita masuk terlebih dahulu kepada hurufnya. Huruf ikhfa yang pertama ada ta, sa, jim atau ja, dal atau da, zal atau za, zai atau za, sin atau sa, shin atau sha, so atau sod, dot atau do. Kemudian ada huruf to, ada huruf zo, ada huruf fa, ada huruf qaf atau qa, ada huruf kaf atau ka. Maka kesemuanya berjumlah 15 huruf. Nah, ada 15 huruf ikhfa. Ya, sama-sama kita ketahui ada 15 huruf ikhfa. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka dibaca dengung. Ya, dibaca dengung dan disamarkan. Nah, di sini juga tidak terlihat oleh kamera, ya. Tidak terlihat oleh kamera karena kameranya tidak bisa bergerak sendiri begitu. Nah, ini ada sebenarnya contoh di bawah. Ya, nanti di akhir kita lihat. Nah, sebagai contoh itu saya sedang menuliskan contohnya kulli syai'in qadir. Ya, kulli syai'in qadir. Nah, ala kulli syai'in qadir. Tidak boleh membacanya ala kulli syai'in qadir. Itu salah. Tapi ala kulli syai'in qadir. Samar-samar dan didengungkan. Baik, yang terakhir ada hukum bacaannya adalah iklab. Iklab artinya mengganti. Ya, ada hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Mohon maaf tidak bisa terlihat oleh kamera. Ya, ada satu hurufnya, yaitu ba. Adapun nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba dan biasanya ada huruf mim kecil di atas ba itu, maka cara membacanya nun mati atau tanwin diganti kepada huruf mim, ya, dan didengungkan. Sebagai contoh, ya, di sini tidak terlihat. Nanti di akhir bisa dilihat. Sebagai contoh, mim ba'di. Tidak boleh min ba'di, tapi mim ba'di. Nah, mim ba'di. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya barokah dan bernilai ibadah dan bisa kita praktekkan dalam membaca Al-Quran tentunya. Nah, yang terakhir sama-sama kita lihat sebagai contoh di bawah. Ya, ada contoh di bawah, sama-sama kita lihat. Nah, karena kameranya tidak bisa bergerak sendiri. Nah, itu kita lihat samar-samar. Nah, ada 15 huruf ikhfa jelas. Ta, sa, jim, dal, zal,